Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-47. Tepat jam 8 pagi, Jo sudah berada di ruangannya. Dia menunggu Derby yang lagi di jalan menuju ke kantor. Tok tok. Pintu ruangan Jonathan diketuk. Jo menoleh ke arah pintu. Masuk, ucapnya. Derby masuk dengan senyum khasnya. Jo membalas senyumannya. Pagi bos, ujarnya sambil berjalan menuju arah Jo dan duduk di depannya. Sudah dipanggil bos yang bersangkutan? Belum, nanti aja dulu. Aku juga akan berkonsultasi dengan sahabat kita yang jadi seorang perwira polisi, ujar Jo. Siapa kawan kita yang jadi perwira polisi? Kamu ingat gak sih si Chandra yang gantengnya 11-12 denganku? Ujar Jo tersenyum. Gayamu Jo. Perasaan Chandra itu lebih ganteng daripada kamu deh, lanjut Derby. Tapi kamu inget gak? Enggak, ujar Derby cengengesan. Aduh, aku sudah susah-susah menerangkannya, malah dia gak ingat-ingat, ujarnya sambil menepuk jidatnya sendiri. Hehehe. Kemudian Jo mengambil gagang telepon di ruangannya dan menghubungi Laili untuk memanggilkan Gatot, Samsul, dan Ivan ke ruangannya. Tok tok. Masuk, ucap Jo sambil berjalan menuju sofa dan diikuti oleh Derby. Masuklah dua orang lelaki saja. Maaf pak, apakah bapak memanggil kami? Tanya Ivan. Iya, silahkan duduk. Kemudian dua orang tersebut duduk di depan Derby dan Jo. Kemana Gatot? Kan tadi sekalian dipanggil ke sini juga, tegur Derby. Permisi pak, mau kasih tahu kalau Pak Gatot tidak masuk pak. Oh ya udah, terima kasih, ujar Jo. Terlihat Samsul gelisah setelah mendengar kalau Gatot nggak masuk. Mati aku kalau begini. Kenapa Pak Gatot nggak masuk sih? Gemamnya. Derby sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Samsul yang sangat gelisah. Kenapa kamu Sul? Saya perhatikan dari tadi kok gelisah sekali, ujar Derby. Samsul terkejut dan langsung menoleh ke arah Derby. Anu pak, enggak kok pak, ujarnya menutupi kegugupannya. Maaf pak, ada apa ya pak? Kami dipanggil ke sini, lanjut Ivan. Begini Van, tentang masalah yang kemarin. Maaf pak, saya belum menemukan siapa orangnya. Gak usah khawatir, kami sudah mengetahui dalang di balik semua ini, ujar Derby pasti. Ivan dan Samsul langsung menoleh ke arah Derby. Jo cuma tersenyum mendengarnya. Alhamdulillah, Pak kalau sudah ketemu. Tapi siapa Pak? Dan kenapa Samsul dipanggil juga? Tanyanya. Nah itu dia, kamu tanya aja pada Samsul. Dia pasti bisa menjelaskannya, kata Derby langsung menembak dengan tepat ke arah masalah. Maaf Pak, saya tidak tahu menahu tentang masalah ini, ujarnya agak pucat karena ketakutannya. Kamu kenapa? Masalah apa? Bukankah kami belum memberitahu duduk permasalahannya? Berarti kamu terlibat dong, ujar Jo santai. Samsul gelagapan dengan ucapan bosnya itu. Tenang tapi pasti. Ada apa ini Sul? Katakan pada saya semuanya, lanjut Ivan pelan. Samsul menarik nafas berat dan mengembuskannya dengan sangat kasar. Maafkan saya Pak Jo dan Pak Ivan, saya cuma disuruh saja, ujarnya. Kenapa kamu mau disuruhnya? Siapa bosnya? Aku apa Gatot? Tanya Jo pada Samsul. Maafkan saya Pak Jo, karena saya tidak berdaya dengan semua ini. Maksud kamu? Ujar Jo heran. Karena saya sudah berutang budi pada Pak Gatot saat adik saya dituduh mencuri dan mau dilaporkan ke polisi oleh masyarakat kampung saya. Saat itu Pak Gatot yang menolong saya pasang badan menjamin semuanya, ujarnya sedih.
Kenapa kamu gak bilang ke saya atau ke Pak Derby? Kan saya sudah bilang, pertama kali kamu diterima kerja di sini, kamu harus jujur dan apa saja yang menyangkut permasalahan harus dibicarakan sejujur-jujurnya. Bukan untuk kamu saja, tapi berlaku untuk yang lainnya, kata Joe sambil menatap Samsul. Maafkan saya, Pak, saat itu saya sangat bingung karena saat kejadian itu Pak Gatot berkunjung ke rumah saya dan dia langsung membantu saya. Namun kemudian dia menagih timbal balik bantuannya dengan cara menjatuhkan Pak Ivan melalui saya. Sebenarnya saya enggan, tapi untuk melakukannya karena dia selalu menyinggung tentang bantuannya pada saya. Makanya saya menuruti kemauannya, ujarnya. Walaupun jaminannya dirimu, begitu, lanjut Derby. Samsul hanya diam menunduk. Astagfirullahaladzim, Samsul, ucap Ivan. Apakah kamu sadar dengan perbuatan kamu ini? Ujar Ivan pada Samsul. Samsul hanya diam dan menundukkan kepalanya. Lihatlah Gatot, sekarang aja dia tidak masuk. Kalau saya laporkan ke polisi, kamu yang kenanya, bukan Gatot, karena kamu gak ada bukti dalam menuduh Gatot, ujar Jo. Tolong Pak, jangan dilaporkan saya ke polisi Pak, maafkan saya, ujarnya sambil menoleh pada Jo dan memohon maaf sambil menangkupkan kedua tangannya. Saya nggak akan melaporkan kamu pada polisi, karena kalau saya laporkan pada polisi, kasihan anak dan istrimu, ujar Jo. Tapi, apakah uang 500 juta itu di tangan Gatot sudah? Tanya Derby. Iya Pak, karena sudah ada tanda tangan Pak Jo yang sudah dipalsukan oleh Pak Gatot. Ya udah, nggak apa-apa. Besok kalau dia datang, kamu bersikap biasa aja, seakan-akan kami belum mengetahui masalahnya. Itu pun kalau dia datang, dan kamu tetap aja sebagai mata-mata dia. Apapun yang disuruhnya ikuti aja dan laporkan pada hasilnya, ujar Jo tenang. Iya Pak, tapi tetap kan Pak, saya tidak dilaporkan pada polisi, ujarnya. Iya, tenang aja, kamu tidak akan masuk penjara. Aduh Pak Bos, baik banget sih. Kalau aku yang jadi bos, sudah aku masukin semua ke penjara, ujar Derby hampir tak terdengar. Namun masih terdengar oleh Jo. Jo menoleh pada Derby dan tersenyum. Kemudian dia menoleh pada kedua karyawannya. Ya udah, kalian silahkan pergi. Tapi ingat, jangan berbohong untuk kedua kalinya. Segala masalah di dalam ataupun di luar kantor, segera laporkan padaku atau pada Derby. Baik masalah keluarga ataupun masalah pasangan. Jangan malu-malu minta bantuan pada saya, ujar Jo tenang mengatakannya pada kedua karyawannya. Iya Pak, kami permisi dulu Pak, ucap Ivan. Mereka berdua meninggalkan ruangan Jo. Jo, ujar Derby. Ada apa Der? Sambung Jo. Itu uang 500 juta Jo, banyak banget, ujarnya dengan ekspresi jengkelnya. Iya, memang banyak. Terus kenapa? Kok kamu ngomongnya, ya udah tidak apa-apa deh, aduh. Enak dong Gatot makan tuh duit. Aku aja kalau ada yang segitu so sweet banget, ujarnya sambil menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Hahaha, Jo tertawa sambil menoleh ke arah sahabatnya itu. Kamu mau? Lebih dari itu juga aku bisa kasih kok untuk kamu. Santai Say, ujar Jo tersenyum. Say, maksud kamu? Jangan bilang kamu mulai berubah lagi nih, karena Salsa lagi hamil, ujar Derby berdiri dari tempat duduknya. Hahaha, mau kemana Say? Ujar Jo melihat Derby berjalan menjauhi Jo dan menuju pintu keluar. Lama-lama aku takut Jo dekat-dekat kamu, ujarnya langsung keluar sambil bergidik ngeri. Jo hanya tertawa melihat ulah Derby yang keluar ruangannya dengan cepat-cepat. Di rumah, Salsa memasakkan spesial buat sang suami untuk makan siangnya. Dia berencana mau ke kantor Jo untuk membawakannya makan siangnya. Setelah selesai masak, Salsa kemudian bersiap-siap menuju kantor sang suami. Dia pamit pada mertua dan diantar oleh Pak Agus, sopir keluarganya.
Dia dan Pak Agus menuju ke kantor sang suami. Selang beberapa menit, kemudian Salsa sampai di depan kantor Jo. Tanpa sengaja, dia menyenggol seseorang. "Maaf ya, tidak sengaja," ujar Salsa langsung berjalan menuju masuk ke dalam gedung kantor Jo. Kemudian orang yang disenggolnya tadi memanggil Salsa. "Salsa?" Salsa menoleh ke arah suara. Dia melihat sosok laki-laki yang berjalan mendekatinya. "Kamu Salsa Bila kan?" tanyanya sambil mengulurkan tangannya pada Salsa. Namun Salsa langsung menangkupkan tangannya di dadanya. "Maaf, siapa ya?" "Kamu lupa denganku?" Salsa diam dan menganggukkan kepalanya sambil berpikir siapa orang di depannya ini. "Aku Indra, teman sekolah kamu dulu," ujarnya. "Indra?" Salsa berpikir sejenak. "Oh iya, aku ingat Indra Saputra, mantannya Lydia di SMA kan?" "Iya, itu kamu ingat. Sebenarnya dulu tuh aku naksirnya sama kamu, tapi karena kamu gak mau, paksa deh aku sama Lydia." "Udah gak usah diingat. Ngomong-ngomong, kamu kerja di sini?" "Enggak, aku cuman lagi ada urusan aja di sini." "Kalau kamu?" "Aku kesini mau nganterin suamiku makan." "Suami? Kamu sudah menikah?" ujarnya kaget. Salsa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Suamimu kerja di sini?" "Iya, suamiku kerja di sini." "Aku dengar katanya bos di sini belum nikah-nikah ya? Bujang tua, usia sudah tua belum nikah lagi," ujarnya tersenyum. Salsa mendengar itu ingin rasanya menjahit mulut lelaki yang ada di hadapannya. "Kamu tahu dari mana kalau bos di sini bujang tua belum nikah?" ujar Salsa nyaris emosi namun ditahannya. "Kata teman-teman sih," kata Indra enteng. "Kamu jangan asal ngomong, ntar kalau ketahuan habis kamu, ujung-ujungnya minta maaf," ujarnya. "Hahaha, kamu ada-ada aja sih. Ngapain kamu bela? Emang bener kan?" "Ups, maaf. Jelas kamu bela kan? Dia bosnya suami kamu." "Kamu kesini urusan kerja, apa urusanmu ngegosip?" tanya Salsa. "Aku mau ketemu Pak Derby dan Pak Jonathan." "Ya udah, temuin aja sana, jangan ngomong di sini aja," ucap Salsa mulai emosi. "Sabar Sah, jangan emosi. Aku nggak ngomongin suami kamu. Santai aja Sah. Lagian aku yakin kok kamu nggak akan mau sama bos perusahaan ini karena jauh dari standar kamu Sah. Kamu cantik dan bos perusahaan ini udah tua Sah. Lagi pula dia juga gantengan aku daripada dia," ujarnya merasa yakin dan bangga terhadap dirinya. Salsa langsung meninggalkan lelaki di hadapannya dengan emosi tingkat dewa sampai-sampai resepsionis menegurnya pun tidak dihiraukannya. "Salsa, Salsa, akhirnya hatimu luluh juga dengan laki-laki lain. Aku terlambat menemukanmu. Ternyata kamu sudah bersuami. Kau akan tetap jadi kenangan terindahku," ujar Indra sambil berjalan menuju ruangan Derby. Bersambung. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga spam like sebanyak-banyaknya dan berkomentar ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.